Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah aku bisa ngevlog lagi. Udah sekian purnama aku nggak ngevlog. Hari ini kita akan membahas tentang anak-anak remaja yang ada di Rumania. Kita mencol ke sana dulu ya. Kita lihat kisahnya apa. Semoga bermanfaat. Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dari kisah remaja di Rumania. Oke, check it out. Klik tombol subscribe ya, itu bisa menjadi penyemangat aku bikin konten. Like, share, and comment. Oke. Prostitusi di benua Eropa, di beberapa negara, let's say seperti di Inggris, hukum melegalkan untuk prostitusi ini. Seperti yang dikatakan oleh Wikipedia ini ya. Dan dari sekian wanita-wanita muda yang bekerja di bidang ini, beberapa di antaranya dari beberapa negara di Eropa, dan yang paling banyak mayoritas adalah berasal dari Rumania. Mereka sangat terkenal oleh orang-orang di negara benua Eropa ini, sehingga orang-orang Eropa memilih wanita-wanita muda Rumania untuk menjadi teman mereka, teman satu malam. Oke, bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi di Rumania sehingga mereka menjadi mayoritas di bidang ini? Kita lihat apa yang terjadi ya. Seperti yang aku bilang tadi, Rumania adalah sebagai salah satu negara yang mengirimkan wanita-wanita muda ke beberapa negara Eropa, terutama yang terdekat ya, yang Inggris. Nah, di Inggris ini wanita yang diambil dari negara Rumania itu adalah sekitar dari usia 10 sampai 18 tahun. Nah, dari 10 tahun ini mereka diambil oleh para penyalur, oke. Nah, para penyalur ini akan educate mereka di bidang ini, bagaimana cara merias, bagaimana cara berdandan, bagaimana cara bertingkah. Oke, setelah matang, oke, mereka siap untuk bekerja di bidang ini. Oke. Ada nggak kira-kira di antara kita berpikir kenapa ya Rumania ini sangat terkenal dan jadi mayoritas di negara Inggris ini? Oke, kita bicara negara Inggris ya, Inggris dan Rumania. Oke, kita lihat ternyata ada 3 hal yang bisa kita rangkum dari hal ini, yaitu kemiskinan, terjebak, dan penculikan. Nah, ini oke, kita lihat kemiskinan. Di kemiskinan ini, target utama dari human trafficking ini adalah mereka yang hidup di daerah yang miskin, yang terpencil, yang ekonominya sangat rendah. Jadi anehnya, bahkan keluarga-keluarga dari gadis-gadis muda ini menyarankan kepada gadis-gadis muda ini untuk bekerja ke arah sana. Nggak hanya ke Inggris, bahkan ke Belgia. Kenapa ke Belgia? Kalau kita tanya kepada gadis-gadis muda ini, di mana Belgia? Mereka nggak tahu Belgia itu di mana. Seperti apa Belgia itu? Oke, mereka hanya terpaksa mengikuti apa keinginan orang tua. Oke, kita ambil seperti contoh seperti ini. Ada satu gadis muda yang memiliki seorang pacar. Mereka sudah bertahun-tahun hidup bersama dan memiliki seorang anak. Mereka hidup dalam keadaan sangat miskin. Oke, mereka memiliki seorang anak lelaki, dan wanita ini parasnya ya lumayan cantik. Oleh pacar si wanita ini sekitar berusia 17-18 tahun. Ya, oleh pacar si wanita ini diminta untuk menjadi pekerja di bidang ini ke Belgia. Oke. Dan ibunya pun mendorong untuk anaknya bekerja di bidang hal ini ke Belgia. Pokoknya nggak mau tahu, kamu harus pergi ke Belgia untuk bekerja ke sana. Hasilkan banyak uang, beli rumah, dan kita bisa hidup makmur semuanya. Begitu. Tapi fitrah yang ada di dalam hati wanita ini
mengatakan aku nggak mau, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya ampun, ternyata anaknya itu ditahan oleh ibunya, oke, supaya apa? Supaya si putrinya ini, ya, mau menuruti keinginan ibunya untuk bekerja di bidang ini, oke, ke Belgia. Dan akhirnya dengan segala ancaman yang diutarakan oleh ibu kandungnya sendiri dan juga pacarnya, kalau nggak mau, anaknya ini akan saya siksa. Kamu pilih pergi atau saya siksa anak kamu. Ya ampun. Dengan berat hati perempuan ini pergi ke Belgia. Dia bertanya dalam hati, kenapa ibu saya menyuruh saya ke sana? Ternyata selidik punya selidik, ibunya, kakak iparnya pun mereka melakukan hal yang sama. Itulah faktor kemiskinan yang memicu mereka untuk melakukan prostitusi ini. Ada lagi hal yang memicu, faktor yang memicu mereka melakukan prostitusi adalah terjebak. Terjebak kayak apa? Nih kayak gini nih ceritanya nih. Oke. Ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak yang berusia 12 tahun. Oke. Nah, anak berusia 12 tahun ini ternyata dia punya seorang pacar berusia 52 tahun. Bayang nggak? Itu kan kayak bapaknya gitu loh. Tapi ya emang itu yang terjadi gitu. Anak 12 tahun pacaran sama lelaki usia 52 tahun. Oke. Dibawalah nih anak ke suatu tempat. Nggak pulang-pulang, ya otomatis orang tua nyariin. Si orang tua ini lapor kepada polisi setempat, polisi Rumania. Ya. Apa yang terjadi? Polisi Rumania diem aja. Nggak mau berbuat apa-apa. Aneh nggak? Nggak tahu deh kenapa. Nah, karena sudah sering terjadi di negara itu, anak-anak perempuan ini melakukan prostitusi. Jadi menurut polisi ini adalah hal yang wajar, hal yang sudah umum. Kalau anak tidak ada di rumah, paling-paling ke sana gitu loh. Nah, makanya mungkin itulah sebabnya ketika ada anak perempuan hilang, polisi diam aja, tidak melakukan apapun, tindakan apapun. Nah, akhirnya karena polisi tidak bergeming, sang orang tua ini berusaha mencari sendiri anaknya. Berusaha keras mencari ke sana ke sini. Sampai orang tua ini berpura-pura untuk, saking ingin ketemu anaknya, berpura-pura jadi pengedar. Teknik ini berhasil ketemu sama sang pacar ini. Si anak ini bisa kembali ke keluarganya. Semua aset, semua properti, semua uang sudah habis. Oke. Sudah dijual-jualin sama orang tuanya untuk mendapatkan anaknya kembali. Ya, saya kira semua orang tua akan melakukan hal ini. Sampai-sampai ayahnya itu tidak bekerja selama 2 tahun hanya untuk menjaga anaknya supaya jauh dari lelaki ini. Ya ampun, kebayang ya pengorbanan orang tua untuk menjaga anaknya ini. Diawasi 24 jam anak ini oleh ayahnya. Dan suatu hari ayahnya lengah. Ketika ayahnya lengah, ternyata anak perempuannya ini kembali lagi kepada pacarnya yang usia 52 tahun ini. Ya ampun. Saya tuh begitu tahu masalah hal ini, itu tuh ngenesnya di dada tuh kayak apa gitu. Kesel gitu sama yang lelaki 52 tahun ini gitu. Kasihan sama orang tua sang perempuannya. Dan anak itu belum juga kembali. Kita doakan ya. Saya mohon doanya kepada teman-teman semuanya supaya anak ini bisa kembali kepada orang tuanya. Yang part 3 ini aku mau kasih tahu bahwa
situasi yang terjadi adalah penculikan. Nah, ada suatu hari di kejadian di Rumania ini, seorang anak baru pulang dari sekolah. Dari sekolah dia menuju ke rumahnya. Dia pergi sendirian. Dia pulang sendirian, Di perjalanan, ternyata dia diikuti oleh beberapa orang lelaki. Dan lelaki ini seketika menculiknya. Dibawa ke sebuah rumah yang kosong, yang jauh dari orang-orang, yang jauh dari pemukiman. Ditempatkanlah dia di sana. Dan untungnya si anak perempuan ini membawa selfonnya, membawa HP-nya. Dan anak perempuan ini langsung telepon kepada polisi. Dia minta bantuan. Dan anehnya, dan saya yang gak habis pikir, menurut berita yang ada, bahwa ketika anak perempuan ini menghubungi sang polisi, anak perempuan ini ditertawakan oleh sang polisi. Kenapa? Ditertawakan karena anak perempuan ini tidak bisa mengidentifikasi lokasi yang menjadi keberadaannya saat itu. Kira-kira kita bisa nggak berada di posisi anak itu dan merasakan apa yang terjadi? Tentunya ketika diculik, dibawa ke suatu tempat, tentunya kita tidak akan diberikan penglihatan tentang jalannya menuju ke sana. Otomatis kita nggak tahu. Bukannya polisi melacaknya dari nomor teleponnya si anak itu, kan bisa ya melalui GPS gitu kan ya. Biasanya kan begitu. Tapi ini enggak. Dan polisi itu baru datang setelah 1x24 jam. Setibanya polisi di sana, anak perempuan itu sudah tewas. Dan sebelumnya anak perempuan itu diperkosa dulu, lalu dibunuh oleh sang penculik. Nah, itulah apa yang terjadi di sana, di Rumania itu. Semoga kita semua bisa menjaga anak-anak kita. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bahwa anak perempuan adalah amanah yang mesti ekstra hati-hati kita jaga. Oke. Next time bertemu kembali di video yang lain. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.